Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para ikhwah dan juga akhwat di admin dan juga para musyrifin, musyrifat dan juga para koordinator yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita akan membahas tentang kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Beliau membawakan setelahnya tentang nukilan-nukilan dari salaf yang memenuhi kitab-kitab mereka yang berisi tentang tahdziran mereka dan bantahan mereka terhadap kebid'ahan dan juga al-mubtadi'ah. Syekh mengatakan, "Falihadhihi an-nusus al-mutaqaddimati wa ma fi ma'naha." Karena dalil-dalil di atas dan yang semakna dengannya. Faqad hadzara a'immatus salafi minal bid'ah wal mubtadi'ah. Maka para imam-imam salaf telah mengingatkan dari kebid'ahan dan juga para ahlul bid'ah. Wa amtala'at kutubuhum wa mu'allafatuhum birraddi 'alal bid'ah wa ahliha. Dan telah penuh kitab-kitab mereka dan karangan-karangan mereka dengan bantahan terhadap ahlul bid'ah dan juga mubtadi'ah. Wa tahdhiri min dzalik, dan mengingatkan manusia dari yang demikian. Kemudian beliau mendatangkan nukilan-nukilan tersebut. Faqad rawa Muslimun fi sahihihi an Yahya bin Ya'mar wa Humaid bin Abdurrahman qala Yahya li Abdullah bin Umar innahu qad dhahara kibalana unasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilma. Al-Imam Muslim beliau telah meriwayatkan di dalam sahih beliau dari Yahya bin Ya'mar atau Ya'mur dan juga Humaid bin Abdurrahman. Berkata Yahya kepada Abdullah bin Umar. Yahya dan juga Humaid mendatangi Abdullah bin Umar, kemudian Yahya berkata kepada Abdullah, sesungguhnya telah muncul di arah kami, yaitu dari daerah mereka, sekelompok manusia yang membaca Al-Quran dan mereka mencari-cari ilmu. Membaca Al-Quran dan mereka mencari-cari ilmu. Artinya, zahirnya mereka membaca Al-Quran dan juga mereka menghadiri majelis ilmu. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang sesat. Wa dzakara sya'nahum wa annahum yaz'umuna annahu la qadara wa anna al-amra anfun. Kemudian Yahya menyebutkan tentang kelompok ini. Dan ternyata meskipun mereka membaca Al-Quran dan mungkin punya perhatian sedikit tentang ilmu, ternyata mereka menyangka bahwasanya takdir itu tidak ada. Enggak ada takdir dahulu kemudian terjadi, itu enggak ada, kata mereka. Dan bahwasanya seluruh yang terjadi ini adalah terjadi dengan begitu saja, tidak didahului dengan takdir. Qala Ibnu Umar, maka berkata Ibnu Umar, lihat ucapan beliau. Fa idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Kalau engkau bertemu dengan mereka lagi, nanti kalau pulang ketemu dengan mereka, kabarkan kepada mereka bahwasanya aku, yaitu Abdullah bin Umar, berlepas diri dari mereka ini. Dan bahwasanya mereka juga berlepas diri dariku. Ini menunjukkan bara'ah dan kebencian Abdullah bin Umar kepada orang-orang tersebut yang mereka mengingkari takdir. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar law anna li ahadihim mithla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, seandainya salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian menginfakannya, maka Allah SWT tidak akan menerima darinya sampai dia beriman dengan takdir. Allah tidak akan menerima sedekah meskipun sebesar gunung Uhud berupa emas,
sampai dia beriman dengan takdir. Menunjukkan tentang tahdiran Abdullah bin Umar terhadap kelompok tersebut. Dan menunjukkan bahwa orang yang mengingkari takdir Allah, mengatakan bahwa Allah tidak tahu sesuatu sebelum terjadinya, maka ini termasuk sesuatu yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu annahu qala iyyakum wa ashabar ra'i fa inna a'da'us sunnah a'yathum al-ahadits ay yahfazuha faqalu bir ra'yi wa dhallu wa adallu rawahu Ibnu Abi Syaibah. Dan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, hati-hati kalian dengan orang-orang yang mendahulukan akalnya di dalam agama. Dalam beragama mereka adalah ashabur ra'i. Mendahulukan akalnya di atas dalil. Dalil sudah jelas di depannya, tapi dia mengedepankan akalnya di atas dalil. Kalau sesuai dengan akalnya diterima, kalau tidak sesuai dengan akalnya maka tidak diterima. Ini ashabur ra'i. Karena mereka ini adalah musuh-musuh sunnah, musuh-musuh agama ini. Mereka tidak mau untuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Capek mereka dalam menghafal hadis Nabi. Sehingga akhirnya mereka pun berbicara dengan akalnya. Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka pun sesat dan juga menyesatkan. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Ucapan Umar bin Khattab ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, yaitu di dalam Al-Musannaf. Menunjukkan bagaimana Umar bin Khattab mengingatkan manusia dari kejelekan ashabur ra'i, orang-orang yang mendahulukan akal di atas dalil. Warawa ad-Darimi wal Lalikai wa ghairuhuma min Abi Qilabah an Abi Qilabah rahimahullah ta'ala qala mabtada'a qaumun bid'atan illa istahallu sayf. Al-Imam ad-Darimi dan juga Al-Lalikai dan selain keduanya meriwayatkan dari Abi Qilabah, bahwasanya beliau mengatakan tidaklah sebuah kaum mereka membuat bid'ah kecuali mereka akan menghalalkan pedang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya awalnya hanya melakukan bid'ah di dalam agama, tapi ini akan membawa mereka akhirnya untuk menghalalkan darah kaum muslimin. Dan ini banyak terjadi. Ya, orang yang terjatuh ke dalam bid'ah, mereka akan mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Dan kalau dikafirkan maka akan menghalalkan darah mereka. Dan ini bisa berasal dari bid'ah yang kecil. Dari bid'ah yang kecil. Kemudian membesar sampai akhirnya dia akan memerangi kaum muslimin sendiri. Seperti yang terjadi pada orang-orang Khawarij. Wa qala Abu Ayyub As-Sikhtiyani ahlul ahwa'i kulluhum Khawarij. Wa qala innal khawarija ikhtalafu fil ismi wa ijtama'u ala sayf. Berkata Abu Ayyub As-Sikhtiyani, para pengikut hawa nafsu semuanya mereka adalah khawarij. Para pengikut hawa nafsu semuanya mereka adalah khawarij, kata beliau. Ini mungkin mengambil dari sisi bahasa. Kemudian beliau mengatakan orang-orang khawarij itu mereka berbeda dalam nama saja, namun mereka bersatu di dalam pedang. Beda namanya karena imamnya berbeda, ya, pemimpinnya berbeda, tapi akidah mereka sama, yaitu mengangkat pedang, mengangkat senjata. Ya, yaitu memberontak kepada penguasa atau menghalalkan darah kaum muslimin, dan semuanya adalah orang-orang khawarij. Ya, ini adalah maksud ucapan beliau, dan ini juga termasuk menunjukkan tentang tahdziran Abu Ayyub As-Sikhtiyani terhadap para ahlul bid'ah. Wa an Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah qala al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiyah. Kenapa demikian? Karena maksiyah orang mungkin bertobat, dia tahu itu adalah sebuah kesalahan. Adapun bid'ah maka dia tidak bertobat karena dia merasa itu adalah sebuah kebaikan. Hadis ini atau ucapan ini diriwayatkan oleh Al-Lalikai, menunjukkan tentang peringatan Sufyan Ats-Tsauri terhadap kebid'ahan dan juga para pelaku bid'ah. Karena bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Wa rawa aidan an Qatadah annahu qala ya ahwal inna rajula idza ibtada'a bid'atan yanbaghi laha an tuzkar hatta tuhadzar atau hatta tuhdhar.
Beliau meriwayatkan, yaitu Al-Lalikai dari Qatadah, bahwasanya beliau mengatakan, wahai Ahwal, sesungguhnya seseorang apabila dia melakukan bid'ah, maka yang bagilah, yang sepantasnya bagi orang yang melakukan bid'ah tadi adalah untuk disebutkan. Ya, disebutkan kebid'ahannya. Hatta tuhdar, sampai diwaspadai kebid'ahan tersebut. Ini ucapan Qatadah. Wa 'anil Hasan qala ahlul ahwa bimanzilatil yahudi wan nasara. Hasan, itu Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu, para ahlul bid'ah itu kedudukannya seperti orang Yahudi dan Nasrani. Wallahu taala alam. Di sini bukan beliau maksudnya adalah mengkafirkan seluruh ahlul ahwa, tapi maksudnya mungkin mereka adalah seperti orang Yahudi, atau ada di antara mereka yang memiliki sifat orang Yahudi, yaitu berilmu tapi tidak beramal. Atau ada di antara mereka seperti orang Nasara, semangat dalam beramal tapi tidak berilmu, tidak berdasarkan ilmu. Jelas ini menunjukkan tahdiran beliau. Wa qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim bi syai' dunal 'ammah fa'lam annahum 'ala ta'sisi dhalalah." Berkata Umar bin Abdul Aziz, apabila engkau melihat sebuah kaum yang mereka berbisik-bisik di dalam agama mereka, pertemuan yang tersembunyi, ya, di sana ada kelompok khusus, tanpa yang lain, ketahuilah bahwasanya mereka ini sedang mendirikan sebuah kesesatan. Karena agama Islam jelas, tidak ada yang perlu kita sembunyikan. Kita sampaikan tentang tauhid, tentang Islam, tentang taharah, enggak ada yang perlu kita sembunyikan. Wa qala Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ma farihtu bi syai'in min al-Islam ashadda farahan bi anna qalbi lam yadkhuluhu syai'un min hadhihi al-ahwa. Abdullah bin Umar mengatakan, tidaklah aku bergembira dengan sesuatu lebih dari gembiraku dengan Islam yang melebihi kegembiraanku ketika hatiku ini tidak dimasuki oleh hawa nafsu tersebut. Maksudnya hatiku selamat dari melakukan bid'ah, mengikuti hawa nafsu. Maka beliau sangat gembira dengan yang demikian, karena ini adalah karunia dari Allah. Setelah kegembiraan beliau diberikan hidayah kepada agama Islam. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, yaji'u qaumun yatrukuna minas sunnah mithla hadha, ya'ni mifsala al-asba', fa in taraktumuhu ja'u bit-tammatil kubra. Dari Abdullah bin Mas'ud, akan datang sebuah kaum yang mereka meninggalkan sunnah seperti ini, yaitu seperti ruas jari. Meninggalkan sunnah seperti ruas jari, mungkin sedikit. Fa in taraktumuhum ja'u bit-tammatil kubra. Jadi mereka mendatangkan di awalnya dengan bid'ah yang kecil. Tapi kalau kalian biarkan mereka, tidak dibantah dan seterusnya, ja'u bit-tammatil kubra, maka mereka akan datang dengan bencana yang lebih besar. Akan datang dengan bencana yang lebih besar. Sehingga ini menunjukkan kewajiban kita untuk membantah orang-orang yang menyimpang. Soalnya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.